والسلام على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المخلوقات وشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى آخر السكان. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف متن سورة الكافي لشيخ العلم العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma tamru wa zabibu wa zuruhu fa awwalu nisabiha khamsatu awsuqin wa hiya thalathu mi'atin sa'in bisa'ihi alaihi salatu wassalam. Wa amatharu wa zabibu wa zuruhu, dan adapun zakat kurma, wa zabibu dan anggur, wa zuruhu dan juga tanaman makanan pokok. Tanaman makanan pokok. Fa awwalu nisabiha, maka awal nisabnya khamsatu awsuqin, yaitu 5 awsuq, 5 wasak, 5 awsuq. Wahia 5 awsuq itu salatsu mi'atin sa'in, yaitu 300 sa'. Bisa'ihi alaihi salatu wassalam, dengan ukurannya sa' baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat dari makanan ataupun tanaman yang mengandung makanan, yang dikeluarkan zakatnya tidak semuanya tanaman. Jadi pisang, paya, nggak ada tuh, walaupun berupa buah ya, karena itu bukan makanan pokok juga ya. Tapi yang Rasul perintahkan dengan yang dikeluarkan dari makanan itu adalah tamru wa zabib. Tamru itu kurma,
kurma. Kurma apapun ya, gak disebutkan di dalam kitab-kitab tuh khusus cuma kurma ini, kurma ini, kurma itu. Walaupun kurma itu harganya beda-beda. Yang paling tinggi levelnya itu kurmanya kurma ajwa. Ajwa pun banyak kelasnya. Ada yang sekilo 1,5 juta, ada yang sekilo 1 juta, ada yang sekilo 500. Sekarang banyak tuh mina 100 real ajwa, kira-kira 400.000. Kemudian ada lagi di bawahnya kurma. Kalau sekarang tuh di zaman Nabi nggak ada, sekarang mungkin karena dikawinin kurma itu ya. Ada kurma apa? Nosol ya, yang gede. Mesol. Perkawinan kurma itu ya. Segede-gede jempol kaki ya. Dan itu manis, empuk, mahal itu. Ada lagi kurma yang paling manis, namanya syukari. Sesuai namanya syukari, ada yang empuk, ada yang sedang, ada agak keras ya. Ada lagi kurma yang agak gede juga, meriam, namanya meriam. Itu kurma yang dimakan Siti Maryam ketika melahirkan Isa. Jadi ketika Siti Maryam itu melahirkan sendiri, lahir sendiri tuh. Kemudian Allah pesan, setelah melahirkan Siti Maryam lemas, lapar, turun perintah dari Allah, wahai Maryam, goyahkan pohon kurma. Kebayang gak kira-kira pohon kurma itu seperti apa itu ya? Jadi yang digoyangin bukan pohonnya. Kalau kelapa mah apa? Berarahnya gitu ya. Maka jatuhlah. Masa iya? Ya karena kurmanya udah matang banget ya, padahal kurma itu kan keras ngambilnya. Maka banyak kurma diambil, diawetkan, di es ya, maka kuat lama dia itu. Jadi macam-macam kurma yang kalau sampai ke kita Ramadan ya biasalah itu mah yang sekilo 30.000 ya, yang sekilo 20.000 ya, gak apa-apa ambil barokahnya. Jadi kurma wasabi, zabib itu semacam anggur tapi yang udah kering, dikeringkan. Apa namanya bahasa kita itu? Kismis. Anggur kering ya? Ya kayak gitu ya. Zuru itu tanaman makanan pokok. Kalau kita namanya padi ya. Maka zakat daripada 3 jenis ini, fa'awalu nisabiha, nisabnya yaitu khamsatu ausukin, 5 ausaq, 5 wasak, bukan 5 sak ya. Kalau 5 sak sak semen itu bukan. 5 ausaq yaitu kalau perhitungan saknya orang Saudi Arabia, sebab beda-beda Pak ya Bu. Jadi yang namanya ukuran itu liter kita sama liternya Irak beda ya. Jadi yang dipakai ausaq di sini adalah 300 bisain alaihi salatu wassalam, itu mengikuti soknya baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Soknya baginda Rasul ya. Kalau ukuran Arabnya itu alfu wasitu mi'atin ritlin di Baghdadi, ukurannya Irak yaitu 1000 situ mi'atin 600 liter, 1600 liter ya. Tapi saya bilang liternya mereka beda ya. Jadi 5 ausaq itu kalau kita itu kurang lebih kalau kurma anggur kering itu 650 kg. Jadi kalau udah ada kurmanya 650 kilo,
berarti banyak banget itu ya. Walaupun kita nggak punya, ya ini kan ilmu namanya ya. Ya. Dan juga 5 ausok daripada beras. Berasnya itu berupa gabah. 5 ausok gabah itu 5 ausoknya kurang lebih kalau dihitungin persentase fullnya itu 1.240 kilogram, 12 kintal ya. 1.200 itu 12 kintal ya. 1.000 1 ton, ya 12 kintal. 1.200 kilo ya. Jadi seperti itu. Dalam hitungan yang lain 1.631 kilo. Maka ada perbedaan sedikit, yang satu 720 kilo beras, yang satu 650 kilogram beras. Ya, siapa tahu ya ada yang punya sawah ada lebar gitu ya, sekali panen misalkan 3 ton begitu ya. Tapi itu pun harus sudah mencukupi haulnya ya. Maka nanti ada perinciannya, bukan cuma sekali panen langsung dikeluarkan, bukan, tapi harus dipotong ini itu udah barang yang udah bersih, nggak ada hal yang lainnya ya. Wa yudamu zakul amri ba'duhu ila ba'din, dan dikumpulkan yang namanya itu tanaman ya, kalau beras itu gabah dalam 1 tahun ba'duhu ila ba'din, satu dengan yang lainnya, artinya gabah sama gabah nggak boleh campur dengan yang lain. Wala yukamalu jinsun bi jinsin, nggak boleh disempurnakan satu jenis dengan jenis yang lain. Contoh begini, kalau sawah airnya tak ada hujan, setahun berapa kali panen? Berapa? 2 kali ya? Bisa 2 kali ya? Taruhlah kita punya 2 kali panen, setahun 2 kali panen ya, 2 kali panen. Jadi setahun 2 kali panen, 6 bulan panen itu gabah, 6 bulan lagi panen gabah ya. Baru disatukan, itu nunggunya bukan setahun yang gabah pertama, tapi gabah kedua setelah 1 tahun. Itu kalau punya, kalau dijual tadi gak bakal kumpul, apalagi bagi-bagi gitu kan ya, dibagi-bagi. Jadi nggak boleh dikumpulkan wala yukamalu jinsun bi jinsin, nggak boleh 6 bulan ini nanamnya apa padi, 6 bulan selanjutnya adalah kurma, jadi 1, nggak boleh. Jadi kalau kurma dengan kurma, kalau gabah dengan gabah, setelah 1 tahun, bukan langsung panen langsung jadi, bukan, ada syaratnya kan gitu kan. Wa tazibu zakatu bi wudu'in salahin, dan wajib zakat bi wudu'in salahin setelah itu yang namanya nampak benihnya itu berbuah. Wasdidadi habin, dan bijinya, habin itu apa bahasa kita tuh? Kalau padi itu gabahnya udah apa bahasa kita tuh, udah keluar apa namanya, udah cakap tuh, menter ya, ya udah gede lagi. Jadi belum bisa, wah nih ntar keluarin zakatnya lo, kira-kira nih keluarin, belum bisa. Artinya setelah ada terdapat hasil, kelihatan bakal panen nih, kelihatan buahnya cakep ya, pada masa subur baru bisa. Jadi nggak bisa nih nanam sekian hektar baru nandur, kemudian baru muncul doang, baru mau keluar apa namanya padi itu, wah belum keluar zakat nih, nggak bisa. Kami belum muncul, siapa tahu dari yang 3 petak sepetak gabung, kau gabung ya ganti ya, atau dari isinya, atau kena hama, nggak bisa itu.
Pokoknya yang udah murni, bukan yang cuma kelihatan. Jadi yang udah pada menter kelihatan, nah baru kali panen baru kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian watajibu pihak musuh, wajib dikeluarkan zakatnya tadi itu padi atau gabah, ya. Usyru 1/10 ilam tusqa bimu'natin, 1/10 dikeluarkan zakatnya apabila itu sistemnya pengairan. Wa nisfuhu in suqiyat biha, dan setengah dari 1/10 bagi 1/5 gitu ya. 1/5 berapa? 10%, 5% gitulah gampangannya dah. Jadi kalau airnya itu air dari air hujan, maka zakatnya itu 10%. Misalkan udah panen, nah, kumpul ada kira-kira 1000 kilo, 1000 kilo berapa? 1 ton. Dari 1 ton, maka dia keluarkan zakatnya itu kalau air hujan 10%. 1 ton 1000 kilo berarti keluar zakatnya 1 kintal, 100 kilo ya. 100 kilo. Sayang apa enggak kira-kira? Sayang banget. Maka berat zakat itu berat. Zakat fitrah juga cari yang paling jelek berasnya. Kalau belum beras dapat beras bulog dulu ya, beras raskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa nisfuhu in suqiyat biha, separuh dari 10%, artinya 5%, kalau itu airnya sistem pengairan yang mengeluarkan biaya irigasi, apa namanya tuh, pakai diesel gitu ya, disedot ya, itu bapak lagi di apa namanya, dipakai diesel di apa tuh, selang gitu, maka cuma 5%. Jadi dari 1 ton keluarnya cuma 50 kilo, separohnya ya, separohnya. Kenapa? Karena udah ada pengeluaran biaya atau tenaga untuk pengairannya ya. Udah nggak ada Ustaz sawahnya, nggak apa-apa ya. Wa ma zada ala nisabi akhraja minhu biqistihi, dan apa-apa yang namakan akan nisabnya akhraja minhu biqistihi, maka dikeluarkan kelebihannya. Jadi apabila ya itu barangnya bertambah atas nisabnya lebih ya, maka dikeluarkan dengan ya bisa dikatakan dikisti sejumlah kelebihannya. Jadi begini, misalkan nisabnya gabah gitu ya 720 kilo misalkan, ternyata punya 800 kilo kan lebih, maka tetap yang dikeluarkan itu 10% atau 15%. Lalu selisihnya bagaimana? Ya bisa buat dia ataupun bisa disedekahkan saja. Jadi bukan bagi ini bisa nanti buat nanti tambahin lagi, enggak ya, enggak kayak gitu. Wala zakata fi maduna nisabin, dan tidak keluarkan zakat ya pada apa-apa yang belum cukup nisabnya, illa kecuali antatawwa'an, dikeluarkan karena keutamaan. Jadi ketika dia panen kemudian gak cukup nisabnya, tetap dia keluarin, itu namanya sedekah. Misalkan panennya cuma 400 kilo, wah kan kurang separuh, tapi tetap nih dia kasih fakir miskin, dia kasih orang-orang yang membutuhkan, dia bagi-bagi itu bukan dihitung zakat, maka tidak harus 10%.
atau 15%. Itu namanya tatawu. Tatawu itu mencari keutamaan, sifatnya sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lagi ngomongin zakat mal, tapi kita sendiri kagak punya, kan gitu ya. Wa amadahu. Nah, kali ini mungkin ibu punya nih, cuma sayang nih. Wa amadahu, dan adapun zakatnya zahab, zahabnya itu emas. Adapun zakatnya emas fanisabuhu isruna mithqala. Adapun zakatnya emas maka nisabnya isruna mithqala, 20 mithqal. Bukannya mithqal di telepon mati lagi, bukan. Mithqal itu hitungan. Kalau bahasa kita, hitungan kita adalah gram ya. Jadi mithqal kalau sana mungkin ya. Jadi nisab zakatnya emas 20 mithqal. Apa sih nisab itu? Masih ingat nisab? Apa sih yang disebut dengan nisab? Batas minimal syarat mengeluarkan zakat, itu namanya nisab. Nisabnya emas itu 20 mithqal. Wal fiddah, dan perak tuh. Perak juga perak murni. Perak juga ada zakatnya mi'ata dirhamin, yaitu 200 dirham. 200 dirham perak. Kalau sudah punya segitu, maka zakatnya seapa? Fayajibu fihi marukul musyrik, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Pertanyaannya, 20 mithqal itu berapa gram? 20 mithqal itu mulai 94 sampai 95 gram. Ada yang punya, Bu? Ada. Loh, Ada 50 kilo. ada yang punya sakit 70 kilo. Punya emas 95 gram. Emasnya disimpan udah setahun. Apakah emas batangan atau emas apa lagi? Koin apa namanya? Koin emas apa namanya? Pokoknya emas yang bentuk ataupun kalung apapun namanya, punya 100 gram, disimpan itu emas, dibeliin sama lakinya, nih gue beliin lo buat pegang-pegangan, bener dipegang doang. Dibeliin emas 100 gram sama lakinya, tuh lakinya dapat bonus. Disimpan, dapat setahun. Hitungan tahunnya gimana sih? Kalau hitungan tahun berdasarkan kitab, itu tahunnya tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah, bukan Syamsiyah. Tahu Qamariyah? Tahun Hijri. Sama dengan haul. Maka nandain haul orang tua, jangan, wah Bapak malah tanggal 10 November. Bukan. Tanggal berapa meninggalnya orang tua, minimal di bulan apa? Karena perhitungan bulan Syamsiyah dengan Qamariyah beda apa enggak? Beda. Hijriyah sama Masehiyah jumlah harinya banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan Masehi, karena ada sampai 31, sementara Qamariyah cuma sampai 30, banyak 29. Makanya namanya Idul Fitri, tambah lama tambah maju. Idul Adha tambah lama tambah, setiap tahun minimal 20 sampai 21 hari maju. Maka jadi
Jadi kalau haul ingetin bulannya bulan apa, bulannya bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Jadi kalau ibu dibeliin kalung bulan Ramadan, lebaran THR, kemudian ketemu lagi Ramadan selanjutnya atau pas lebaran, itu perhiasan masih ada 100 gram, maka ketika habis lebaran keluarin itu 2,5%-nya. Berarti kalau 100 gram 2,5%-nya berapa? 2,5 gram. Banyak apa dikit? Banyak. Dikit. Tapi berat apa kagak? Berat. Dikit emas sedikit tapi berat. Harus dikeluarkan, baik berupa emas atau emasnya dijual, diuangkan, bagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ingat, itu wajib. Maka nanti ada di akhirat, di padang mahsyar, orang dililit dari mulai leher sampai bawah semua segala macam. Itu gara-gara harta yang tidak dizakati. Itu hati-hati, bukan cuma milik kita, ada milik orang lain. Inna fi amwalikum haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Kalau kita nggak keluarin itu zakatnya, nanti dia nuntut nyempitin kita di dalam kubur. Na'udzubillah min. Karena kan yang ngawasin kita dalam kubur kan Quran dan sedekah. Wafil qabri mu'isa. Maka kasih tahu teman-temannya atau siapapun, jakatin dari 100 gram cuma 2,5 gram, kecil tapi berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau emas 200 dirham, perak emas, perak 200 dirham, ya zakatnya itu. Ya. Kalau kita tuh 200 dirham itu kurang lebih cuma pembelian mah. Saya ambil dari beberapa referensi 672 gram. 672 gram perak itu. Berarti kalau 200 dirham 2,5%-nya berarti 5 ya, 5 dirham ya. 200 dirham 10%-nya 20, 5%-nya 10, 2,5%-nya 5 dirham. Jadi kalau dia itu 672 gram dikali 2,5%, berapa ada? Berapa nih? 15 gram perak. Peraknya perak murni, bukan perak yang segramnya 40.000. Ada perak segramnya 40.000 yang buat di batu cincin. Bertanya, ini perak yang berapa? Yang 60, yang 100, yang 200. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala budda fihi ma minal haul, maka wajib itu kalau sudah sampai 1 tahun. Ila ma hasala min ma'dil warikazin fayuriduha halan, kecuali apa-apa yang dihasilkan dari ma'dil warikaz, barang temuan, barang tambang, fayuriduha halan, maka langsung dikeluarin zakatnya. Barang temuan, misalkan kita lagi tersesat ke gunung gede, ya, tersesat gitu. Tiba-tiba lagi tersesat di atas gunung, nemu emas, namanya 100 gram contoh. Wah, ini emas Prabu Siliwangi, jangan-jangan gitu ya. Maka kita nemu saat itu, maka setelah
pulang selesai semua kuliah segala macam langsung dikeluarin, nggak nunggu 1 tahun, nggak nunggu. Atau barang tambang kita lagi iseng-iseng gali sumur nemu emas 100 gram, wajib langsung, kagak nunggu 1 tahun. Itu kalau rikas dan mahjan langsung. Wa fi rikasi khumusun, dan pada barang rikas khumusun itu 1/5, 50%, Pak. 1/50 berarti berapa? 1/50, 2,5%, sama aja 2,5%. Wa amma zakatu tijarati fa nisabuhu nisabu mas'uliyatihi minal naqdain, dan adapun zakat tijarah itu perdagangan, dagang nih, dan dagang. Tapi enggak semuanya dagang itu dizakatin. Zakat perdagangan panisabuha, maka nisabnya mas'uliyat bihi min naqdan, seumpamakan dengan zakatnya emas dan perak, yaitu 2,5%. Wala yutabaru ila akhiril haul, dan tidaklah itu akan dicampurkan ila akhiril haul, kecuali akhirnya haul atau akhir tahun hitungannya. Wa yajibu biha rubul usri, qimah ya sama. Rubul usri itu berapa? 2,5 itu sama ya, 2,5%. Jadi ngitungnya begini, dagang. Misalkan kita punya modal 200 juta, modal dagang nih. Modal dagang 200 juta, diberikan barang-barang atau dagang apa? 1 bulan kita punya keuntungan bersih 10 juta. Ini bersih. Udah bayar karyawan, udah listrik segala macam operasional. 10 juta dikali 12 berarti jumlahnya 120 juta. Dihitung piutang itu berarti orang utang kita namanya ya. Iya, orang utang ke kita. Piutang 10 juta, hutang 10 juta. Jadi kita punya utang 10 juta, orang utang kepada kita 10 juta, anggap itu sama. Yang dihitung tadi modal dengan jumlah barang yang ada 200 juta, kemudian ditambah 120 juta, sama dengan berapa? Keluarkan 2,5%-nya. Itu selama 1. Kalau rugi bagaimana? Jangan dihitung. Kalau rugi jangan zakat, kalau kurang. Jadi menghitung zakat setelah kita punya utang berapa, orang punya utang berapa. Saya punya jamaah begini, Pak Ustadz ya, tahun kemarin saya keluarin zakat hampir 400 juta, alhamdulillah. Kayaknya tahun sekarang saya keluarin zakat cuma 50 juta. Emang kenapa? Saya punya utang 4 miliar. Saya tuh punya utang 4 miliar. Saya tanya, tapi Pak Haji, ada nggak orang yang utang kepada Pak Haji? Ada. Siapa? PT Ono sekian, PT ini sekian, PT ini sekian. Totalnya berapa? 5 miliar. Itu 4 miliar utang, 5 miliar piutang, berarti selisihnya 1 miliar. Jadi yang dihitung jangan utang doang. Aduh, saya nggak bisa ngeluarin zakat. Kenapa? Utang saya 1 miliar. Tapi orang punya utang ke kita 1 miliar, anggap sama. Jadi itu yang namanya utang bukan penghalang, kecuali kita punya modal sekian segala macam 500 juta, utang kita 500 juta, nggak ada orang utang ke kita, baru nggak dihitung. Jadi yang dihitung jangan utangnya doang.
kan banyak, mohon maaf ya, bos-bos kan ngomong, aduh saya pusing, kenapa? Saya punya utang sampai 500 juta, tapi orang utang sama dia 1 miliar. Kira-kira banyakkan mana? Banyakkan orang utang. Nah, itu semuanya dikeluarkan akhir tahun, dan jangan Ramadan doang. Banyakkan kita kan zakat mah Ramadan ya. Lalu mau bayar fidyah. Kalau permulaannya itu bulannya bulan Muharram, kan berlakunya Muharram. Muharram agung tidak bulan Ramadan, bukan 1 tahun lebih. Gitu. Cuma kebanyakan kita maka Ramadan kan bulan yang mulia seperti ini ya bagus, ya bagus sih. Tapi hitungannya bukan hitungan hanya Ramadan. Kalau dia punya harta perhitungannya bulannya bulan misalkan Dzulhijjah, ya mulai dari Dzulhijjah 1 tahun. Wa malul khalitaini wallahu a'lam